Bismillahirrahmanirrahim. Yang seperti itu tadi jumhur ulama kan sudah menyampaikan wajib membaca Al-Fatihah kalau sempat ada waktunya, gitu. Kalau nanti imamnya bacanya jumlah surahnya lebih pendek dari Al-Fatihah, dia baca Al-Kautsar yang hanya 3 ayat itu saja, sedangkan Al-Fatihah 7 ayat. Baru mau mulai bismillah dia sudah fasholli lirabbika wanhar gitu kan. Habis dia tidak sempat kayak gitu. Ya sudah ikut imam. Yang seperti itu dia ikut imam karena tadi pendapat jumhur ulama wajib kalau ada waktu. Nah dalam kesempatan ini dia nggak punya waktu, nggak ada kesempatan. Ketika nggak ada kesempatan maka gugur kewajibannya. Jadi gugurnya kewajibannya makmum itu pada saat sudah tidak mendapati waktu kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Nah lain halnya nanti dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah makmum itu sunnah saja baca Al-Fatihah, yang wajib imam. Jadi qiraatul imam, qiraatul makmum. Ini dasar dalilnya juga itu tadi hadis Abu Bakrah. Ketika Abu Bakrah itu rukuk tanpa Al-Fatihah, Rasulullah kan sudah gantikan Al-Fatihahnya gitu. Jadi sudah ditanggung sama imam. Ini Hanafiyah seperti itu cara pandangnya. Nah, hadisnya kan sama, cuma yang satu nanti punya pandangan kayak gini, yang satu punya pandangan kayak gini. Jadi seperti itu, Pak. Seperti itu gimana? Yang kalau misalnya dia yang pertama dia sudah berupaya untuk mempelajari agama ini dengan didasarkan di atas dalil gitu kan. Kemudian 1, 2, 3 permasalahan dia tidak mampu berijtihad. Mendapati ada ijtihad dari ulama ini nggak apa-apa dia seperti itu. Nanti pegang sini, pegang sana, pegang sini, pegang sana. Tidak mengapa. Dia sudah mampunya seperti itu. Jadi insya Allah madhab ini bukan paket. Maksudnya bukan paket itu gimana kalau nanti di sini pakainya Syafi'i, di sana nggak boleh pakai Syafi'i ya. Karena yang paket kita di sini adalah dalil, paketnya itu dalil gitu loh. Nggak boleh nanti paketnya pakai hadisnya Nabi Muhammad, nanti ininya pakai Injil gitu loh. Itu paketnya beda lagi gitu kan. Di atas namakan Nabi Isa, tapi Nabi Isa tidak pernah pakai Injil Lukas, pakai Injil Matius gitu. Ini beda paketnya kayak gitu. Nah paket kita kan dari Rasulullah SAW. Kemudian para ulama Kufah nanti membawa hadisnya di sini. Para sahabat yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab membawa hadis-hadis mereka ke Kufah. Tidak semua hadis yang mereka dengar dari Nabi ada pada diri mereka. Sebagian ada dibawa oleh para ulama yang berada di Madinah. Nanti para sahabat yang belajar sama Nabi membawa hadisnya nanti ke Mekah. Pencar-pencar nanti. Hadis yang populer di Mekah belum tentu nanti populer di Madinah. Hadis yang populer di Madinah belum tentu populer di Basrah. Ini di masa sahabat tabi'in. Kemudian nanti para tabi'in, sebagian tabi'in ada yang berupaya mengumpulkan hadis, rihlah fi talabil hadis. Dihabiskan hadis-hadisnya orang Mekah, kemudian dihabiskan hadis-hadisnya orang Madinah, dikumpulkan. Tapi ini kan sesuai dengan kemampuan mereka. Nanti di Mesir boleh jadi negeri Mesir nggak terkunjungi, di sana ada sahabat Nabi juga. Ketika sampai di Mesir ada hadis Nabi yang ketinggalan di Mesir. Ini yang menjadikan nanti ijtihad masing-masing para a'immah itu berbeda-beda. Karena dalil yang didapatinya begini. Nah ini satu ya. Nah kemudian kalau ditanya tentang madhab, bermadhab itu ada 2 makna. Isa sudah ya? Belum ya? Belum ya? Bermadhab itu ada dua makna. Yang pertama menggunakan metode madhab untuk berijtihad. Ini nggak bisa lepas. Biar nanti orang teriak-teriak tidak bermadhab. Ketika orang tersebut nanti memilah ini hadis sahih atau tidak sahih, ini yang dipakai ini kaidah madhab siapa? Para a'immatul hadis mayoritas madhabnya Syafi'iyah.
mulai siapa yang menyusun kitab Ulumul Hadis yang pertama itu Imam Hakim. Kalau pendapatnya Imam Ibnu Hajar kan yang pertama kali menyusun Al-Qadi Ar-Ramah-Hurmuzi. Ada teori baru yang menyatakan bahwasanya kitab Ulumul Hadis pertama itu ya Muqaddimah Ulumul Hadisnya Imam Al-Hakim. Imam Hakim Syafi'i. Setelah beliau nanti disusun lagi Al-Khatib Al-Baghdadi. Madhabnya apa? Syafi'i. Kaidah-kaidah untuk memilah hadis sahih, hadis tidak sahih. Kemudian disempurnakan lagi Imam Ibnu Salah, Al-Hafidz Ibnu Salah, madhabnya Syafi'i lagi. Muqaddimah Ibnu Salah diringkas sama siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi apa madhabnya? Syafi'i. Nah, untuk bermadhab menggunakan metode madhab untuk ijtihad ini nggak bisa lepas dari madhab. Nah, sebagian teman-teman yang mungkin tidak setuju dengan madhab itu bermadhab dalam artian menggunakan produk ijtihad madhab. Ini dia. Produk ijtihad madhab itu apa sih? Hasil ijtihad ulama. Ulama bilang boleh, nggak boleh. Nah, ini hasil sudah. Tapi bagaimana cara ulama itu berproses yang menetapkan landasan kaidah berijtihad, ini nggak bisa lepas dari ulama madhab yang kayak gini. Untuk kita sekarang mau apa? Kita nggak ketemu dengan sahabat gitu. Imam Syafi'i itu menetapkan metode madhab dengan melihat fikihnya sahabat di mana, dengan melihat fikihnya sahabat di Mekah, melihat fikihnya sahabat di Syam. Itu beliau ketika mempelajari menelaah kitab Siyar Maghazinya siapa? Imam Al-Auza'i. Itu melihat bagaimana ijtihadnya para sahabat di Syam. Kemudian melihat ijtihadnya para sahabat di Kufah juga ketika beliau belajar dengan Imam Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Menelaah kitab-kitabnya Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Diambil metode madhabnya imam para sahabat yang berada di Kufah. Di sana kan teramu semua ahli fikihnya Kufah itu mengerucut ke Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i meramu itu. Yang ada di Madinah diambil metodenya, maka disusunlah metode madhabnya Imam Syafi'i. Jadi untuk yang pertama tadi, kalau bermadhab itu adalah menggunakan metode madhab, ini nggak ada orang bisa lepas. Sampai yang teriak-teriak anti madhab itu pun dia nggak akan lepas dari metode madhab. Nah, nanti kalau yang artian kedua gitu kan, artian kedua bahwasanya bermadhab itu adalah menggunakan hasil produk ijtihad dari madhab tertentu gitu. Ini yang nanti seseorang itu bisa lepas dari itu kalau dia sampai pada derajat tingkatan tertentu. Ini yang perlu mungkin faedah terakhir saya sampaikan. Dahulu guru saya Syekh Abdurrahman Asy-Syamrani hafizahullah pernah menyampaikan kepada saya, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin kata beliau pernah mengatakan, kalau saya tidak bisa berijtihad dalam suatu permasalahan yang saya sangat sulit mendapatkan dalilnya, saya berpegang dengan madhab Hambali. Ini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka kemudian Syekh Abdurrahman Syamrani guru kami mengatakan kepada kami, nah, antum silahkan pegang oleh antum pendapat madhab siapa yang antum dapati itu lebih ahwat, lebih hati-hati bagi antum. Kalau antum tidak bisa tahu dalilnya, cari dalilnya ke sana ke sini nggak bisa ketemu, pegang pendapat imam madhab yang memang antum nilai itu nanti lebih hati-hati, lebih bisa mengantarkan antum kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang madmum di sini, madmum itu yang tercela di sini, mencari rukhsah ulama madhab untuk membenarkan sesuatu yang mungkar. Ini yang baru madmum. Tapi ketika mendapati ini yang lebih mendekatkan saya kepada takwa gitu kan, maka ini yang dipegang. Motong celana di atas mata kaki gitu. Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan makruh saja, ada yang mengatakan haram gitu kan. Nah, sekarang terlepas dari khilaf haram ataupun makruh itu mana sih yang kira-kira disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan.
Kalau kira-kira yang lebih disenangi oleh Allah begini, ya pegang mazhab itu gitu. Jangan mencari nanti yang kira-kira disenangi oleh banyak orang gitu. Lain lagi ini ceritanya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.